Ayo, ayo, cangkul yang dalam. Ambil pakulmu, kita bekerja tajammu jamu. Let's go. Ayo, ayo gajah, tanggul yang dalam menang. Hello, welcome back guys di channel Bang Kurcaci di konten investigasi. Dengan saya di sini Kurcaci 02 menggantikan Kurcaci 01 yang selalu sibuk mencari duit. Nempa pedang, nempa besi adalah hobi sebagian dari Kurcaci 01. Dan jangan lupa, alhamdulillah kita menang 2-0 dari Arab Saudi, membuka harapan dan peluang kita untuk terus maju ke Piala Dunia 2026. Ngomong-ngomong tentang daerah Timur Tengah, yaitu Arab Saudi, tidak luput dari tetangganya, yaitu sebuah negara yang sangat indah dan keberagaman budaya sangat luar biasa, yaitu Yaman. Penduduk dari Yaman bermigrasi ke Indonesia pada tahun 2012 sampai 2013, dan menetap sampai sekarang. Nah, uniknya, migrasi mereka ini beda-beda dikit dengan pengungsi Rohingya atau Uighur. Cuma dia memiliki konsep yang sangat berbeda, yaitu menggunakan prinsip-prinsip seperti keagamaan dan garis keturunan dari Rasulullah. Ketidakpuasan ini disebabkan oleh presidennya sendiri awalnya, yaitu Ali Abdullah Saleh, yang menjabat selama berapa kawan-kawan kerdil? Ya, 33 tahun. Tidak asing. Seperti suatu negara, yaitu kita sebut saja Konoha, yang dimana salah satu presidennya atau Hokage keduanya itu menjabat lebih daripada 30 tahun. Kenapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh soalnya? Yang dimana memang manusia itu kalau sudah pemimpinnya lama menjabat, pasti ada kepengen dorongan untuk revolusi. Nah, inilah awal hancurnya kebudayaan dan keindahan alam Yaman. Bahkan mereka memegang peran penting di dalam politik Indonesia. Padahal kita sendiri sudah tahu bagaimana mengalami seperti krisis 98, terjadinya revolusi sangat menyakitkan. Padahal juga di Yaman ini merupakan surganya para habaib, yaitu garis keturunan Said Alawi, yang biasa disebut dengan habaib atau Ba'alawi di Indonesia. Jadi, Yaman, Ba'alawi, dan Habib maksudnya apa? Mari kita gunakan kacamata penilaian. Berbicara tentang Yaman, ada sebuah penelitian yang berjudul The Effect of Temporary Migration Shock Evidence from the Arab Spring Migration Through Italy. Penelitian ini membahas dampak migrasi sementara karena konflik Arab Spring yang termasuk negara Yaman dan Arab lainnya, yaitu khususnya migrasi ke Italia, yang mana migrasi massal ini menyebabkan berbagai macam dampak terutama ekonomi pada suatu negara. Bahkan di Italia sendiri, penelitian ini menunjukkan meskipun terjadi peningkatan jumlah pendatang, efek samping atau efek jangka panjang terhadap ekonomi Italia bersifat hanya sementara karena para migrasi ini tidak memiliki kemampuan khusus atau semacamnya. Bahkan Italia dan penelitian ini harus menyesuaikan pasar tenaga kerja, baik dalam jangka pendek untuk migran yang bekerja di sektor upah rendah. Namun penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada peningkatan persaingan di pasar kerja untuk pekerjaan dengan upah rendah, dampak negatif pada tingkat pengangguran relatif kecil dan terbatas pada area tertentu. Itu baru berdasarkan migrasi. Akibatnya, penelitian ini mengungkapkan selain ada dampak negatif, juga ada dampak positif dari migrasi yang disebabkan oleh revolusi dari Yaman. Namun, karena banyak negara yang skeptis dengan hasil penelitian ini, negara-negara Eropa atau Timur Tengah lainnya berusaha menolak para migrasi ini. Dengan ketakutan, para migrasi mencoba memutar balik otaknya agar diterima di negara-negara tertentu. Maka mereka memanfaatkan garis keturunan para habaib mereka, yaitu melalui Said Alawi. Di negara kita biasa disebut dengan habaib atau Ba'alawi. Mereka memanfaatkan identitas tersebut agar minimal diterima sebagai bentuk saudara atau sebagai keturunan Rasulullah, yang dimana harus dimuliakan. Yang sering mereka bawakan adalah sebuah hadis ataupun dalil-dalil dari Al-Quran. Namun, dalam permasalahan ini, banyak yang skeptis, bahkan yang menolaknya, baik dari kalangan masyarakat, artis, politikal, dan para YouTuber
itu banyak yang menolak. Memang, Yaman Ba'alawi telah memberikan banyak kontribusi positif terhadap pengembangan spiritualitas dan keagamaan di Indonesia. Karena banyaknya penguatan identitas mereka sendiri yang beranggapan bahwa mereka itu adalah golongan eksklusif. Dan ketergantungan pada pemimpinan spiritual menjadi permasalahan kita di Indonesia. Keterbatasan pemikiran Islam yang progresif ini dan para segmentasi politik yang memanfaatkan mereka, sehingga Islam di Indonesia menjadi terpecah dan kurang transparan, sehingga menjadi tantangan yang perlu dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kawan-kawan kerdil, saya mengajak untuk pentingnya mengedepankan pemahaman yang lebih inklusif dan terbuka terhadap berbagai aliran dan pendekatan dalam Islam, sambil tetap menjaga esensi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perdamaian yang menjadi inti ajaran agama kita. Itulah dari penilaian kacamata kami. Oke, kawan-kawan kerdilku sekalian, itu saja yang bisa kita bahas. Apa itu Yaman, apa itu Habib, dan apa itu Ba'alawi. Kurang lebihnya pembahasan dari Bang Kurcaci 02. Dan tolong nanti titip salam ke Bang Kurcaci 01. Dan jangan lupa juga kawan-kawan kerdilku, like, comment, and subscribe.